536. Kita nyanyikan lagu pembukaan 536. Mada Bakti 536. Mari muliakan Maria, Bunda yang Sang Perawan yang murni, Bunda Kristus tanpa noda, Bunda Gereja yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga para orang mati, yang naik ke surga dulu sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bersama kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu dalam memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa dan angkatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup kami, harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa Penuh antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaran Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami yang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa
peristiwa yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami. terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Mada Bakti 547. 547. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati, segala
Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 456. 456.
Kita bangkit berdiri. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Kita siapkan Mada Bakti 182. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu Paskah yang keempat, sekaligus pada hari Minggu Paskah keempat setiap tahun dirayakan sebagai Hari Minggu Panggilan Sedunia. Dan sekarang kita merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-59. Mengapa kita merayakan dan kenapa sudah menjadi Hari Minggu Panggilan yang ke-59? Kiranya mempunyai latar belakang tertentu, dan gereja menyadari sejak dari awal dalam konsili, di mana panggilan khusus pada saat itu mulai merosot. Dan gereja sadar bahwa panggilan dibutuhkan untuk bisa meneruskan apa yang diperintahkan oleh gembala utama, yaitu Yesus sendiri. Maka kita sebagai umat yang berkembang menjadi gereja bukan berdasarkan atas kebangsaan, berdasarkan ras atau kelompok tertentu saja, tetapi diikat di dalam iman akan Kristus yang telah wafat namun bangkit jaya. Dan dengan demikian percaya sepenuhnya bahwa kita yang percaya kepadanya adalah domba-dombanya, dan Dia sendiri yang akan menjaga kita. Begitu pula domba akan mendengar suaranya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sejauh mana kita mau dan ingin untuk melibatkan diri menjadi gembala-gembala untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Terlebih juga kita mohon supaya dari antara kita umatnya tetap ada yang bersedia untuk mempersembahkan diri secara khusus dalam kebun anggurnya. Maka supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan
belas kasih Tuhan, kita semakin berkenan kepadanya, bersatu dengannya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala baik yang mengenal kami, domba-dombamu, dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada kemuliaan, Mada Bakti 197. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa, kebersamaan dan pribadi kita bersama keluarga, senantiasa bersyukur atas rahmat pekerjaan yang boleh dialami oleh Graziano Robertus Reok. Juga bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh pastor kita, Pastor Rusdin, dan juga mohon doa untuk anak-anak kita yang akan menempuh ujian pada hari Senin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Maka kami mohon berilah kami keberanian, kesabaran dan ketekunan untuk mengikuti jejaknya, juga menjadi pelayan-pelayan-Mu di dalam seluruh kehidupan dan tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur atas pekerjaan-pekerjaan yang boleh menjadi sarana bagi kami untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, terlebih yang boleh dialami oleh anak saudara kami Graziano Robertus Reo yang boleh bekerja di Nusantara Sehat. Semoga pekerjaan yang boleh membantunya untuk semakin merasakan rahmat cinta kasih-Mu, saudara kami ini pun semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh usaha rencana, perjuangan, kehidupan bersama seluruh keluarga. Serta bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan Pastor Rusdin yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga dia tetap sehat walafiat, semakin semangat dalam karya pelayanan yang Kau percayakan bersama umat-Mu untuk mengembalakan umat yang Kau percayakan kepadanya. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah baginya, bagi seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta mendoakan anak-anak kami yang akan mengikuti ujian pada hari Senin. Semoga seluruh persiapannya yang telah diupayakan selama ini boleh dituangkan dengan menjawab soal-soal yang disodorkan kepadanya dan membantu mereka untuk semakin maju, tumbuh berkembang, mencapai cita-cita. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Gembala abadi. Dialah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengendaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Dan murid-murid Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan.
cinta dan kawanan dan kawanan domba. Kita ini umatnya dan kawanan Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah satu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan minyak putih dalam darah Sang Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait suci. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan menimpakan tangannya di atas mereka. domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda,
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka daripadaku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Paskah keempat ini gereja merayakan hari Minggu panggilan sedunia yang ke-59. Mengapa ke-59 dan mengapa ada hari Minggu panggilan? Maka sejarah singkatnya terjadi pada masa pelaksanaan Konsili Vatikan kedua pada tahun 1963. Mencuatlah keprihatinan besar pada inisiator konsili, yakni Paulus ke-6, tentang merosotnya panggilan imam yang pada sekitar tahun 1950-an telah melanda Eropa sebagai tempat untuk pengembangan gereja Katolik. Salah satu keprihatinan adalah tentang panggilan menjadi pelayan Tuhan. Pada saat itulah komitmen hari Minggu panggilan terbentuk didasarkan pada pandangan Paus pada Radio Nescens pada tanggal 11 April 1965 bahwa panggilan akan berkembang kalau komunitas gerejawi sungguh-sungguh hidup berdasarkan pada Injil. Maka dihitung sejak tahun 1963, sekarang gereja sudah merayakannya yang ke-59. Amat berkaitan dengan hari Minggu Paskah keempat, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat 30 berbicara soal kedekatan antara seorang gembala dengan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Mengenal di sini tidak berarti hanya mengenal nama saja, mengenal wajah saja, tetapi sungguh mengenal secara pribadi. Tahu sejarah, pergumulan hidup, perasaan, kegembiraan, dan kesulitan, serta seluruh apa yang terkait dengan domba-domba itu. Bahkan juga karena mengenal domba-dombanya, maka domba-domba pun mengenal suara gembalanya. Pendeknya, seorang gembala yang baik mengenal suka duka domba-dombanya. Kalau begitu, maka si gembala itu berandil dalam pertumbuhan hidup mereka, memberi makan, menjaga dan membela domba-dombanya dari para pencuri, bahkan membelanya dari serangan serigala yang menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba dalam Yohanes 10 ayat 12. Kualitas inilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang membuat domba-domba mendengar suara gembalanya, karena mereka tahu persis bahwa dialah pemberi makan,
Dialah yang melindungi, Dialah yang senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan kata mendengar di sini Bapak Ibu Saudara terkasih berarti mengikuti dan menaati perintah si gembala itu sendiri. Mereka itu bukan hanya mendengarkan perkataan Yesus secara langsung, tetapi termasuk orang-orang yang masa kini yang mendengar suaranya lewat kitab suci dan hidup, mengarahkan hidupnya pada sabda kebenaran itu. Mereka tidak hanya mengenal suara gembalanya, mereka juga akan mengikuti gembalanya karena mereka tahu sang gembala akan menuntunnya kepada keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih, gembala yang baik adalah Yesus sendiri. Dan domba-domba adalah orang-orang yang percaya kepadanya, kita yang percaya kepadanya. Maka dalam Injil dengan jelas dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka yang mendengar firman Allah dan mengikutinya mempunyai jalan keselamatan yakni hidup kekal. Hidup kekal adalah suasana di mana orang hidup sesuai dengan firman Allah, dalam persatuan dengan Allah dan dalam perlindungan dan berkat-Nya. Dan kita orang-orang yang percaya yang berusaha untuk taat kepada firman Allah, mau mengikuti Yesus. Mereka yang dilukiskan dalam kitab Wahyu, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang berjuang mengalahkan kepentingan diri sendiri, melawan bujukan rayu dunia dan hidup di jalan yang benar. Contoh pengorbanan diri terdapat dalam teladan yang diberikan oleh Paulus dan Barnabas dalam misinya di Antioquia, di Pisidia. Sebagaimana yang dicatat oleh Kisah Para Rasul yang menjadi bacaan pertama kita dengarkan pada hari ini, yang dengan gagah berani mewartakan firman Allah walaupun berhadapan dengan penolakan oleh kalangan tertentu, bahkan pengusiran sebagai hasil hasutan hanya dari orang-orang tertentu saja. Dengan demikian, warta gembira dan karya keselamatan itu sampai kepada kita. Maka hari Minggu panggilan ini memberi warta kepada mereka yang terpanggil. Orang-orang yang terpanggil digolongkan dalam dua bagian panggilan, kaum awam dan panggilan khusus. Kaum awam dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di dunia lewat keluarga dan pekerjaan mereka di dunia ini, sungguh dengan kekuatan dan terang sabda. Panggilan khusus adalah mereka yang terpanggil untuk menerima rahmat tabisan suci dan masuk dalam hierarki gereja, yaitu uskup, imam, dan diakon. Tentu diandaikan termasuk panggilan menjadi biarawan-biarawati, serentak mengajak umat untuk hidup sesuai dengan perutusannya dan kaum hierarki sesuai dengan martabat tahbisan agar menjadi gembala yang baik dalam melayani gereja dan menggembalakan umat Allah. Maka hari Minggu panggilan sekaligus juga menghimbau kepada keluarga-keluarga kita, orang-orang muda, untuk membuka hati bagi panggilan khusus ini, agar melanjutkan karya pelayanan dan pengembangan gereja pada masa yang akan datang.
Dan kalau kita kaitkan dengan seluruh rangkaian bacaan, mulai dari Paskah pertama sampai pada Paskah keempat, Minggu Paskah keempat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa Minggu Paskah keempat ini menjadi bagian Minggu Panggilan? Kalau kita bertekun untuk membaca kitab suci sepanjang minggu ini, maka kiranya dibangun dalam diri kita dorongan dan panggilan untuk sungguh-sungguh menanamkan dalam diri kita bahwa Yesus itu adalah makanan bagi kita umat beriman. Dia adalah roti kehidupan, jalan keselamatan dan kehidupan, dan inti serta semangat dari seluruh apa yang diajarkan oleh Yesus ada pada bagian bacaan Injil Yohanes 6 ini, yang saya selalu katakan bahwa inilah yang menjadi ciri khas kita, sehingga dipuncakkan pada hari Minggu ini untuk merenungkan panggilan kita masing-masing melalui baptisan, dan berharap bahwa melalui panggilan yang kita perjuangkan, entah sebagai orang yang berkeluarga atau tidak berkeluarga, semua itu menjadi mulia di hadapan Tuhan, asal kita mau dan ingin untuk senantiasa mengaturnya dalam kapasitas kita untuk selalu berjalan di atas rel karya kerajaan Allah yang akan kita capai. Karena sungguhlah benar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, percuma kita memiliki dunia ini seandainya kita bisa memilikinya kalau kita tidak mempunyai iman dan keyakinan. Dan percuma iman dan keyakinan kita kalau kita tidak berusaha untuk mengupayakannya, menghadirkannya dalam seluruh kehidupan kita, yaitu kemuliaan Tuhan sendiri. Dan kemuliaan Tuhan semakin boleh kita nikmati dan cicipi dalam kesatuan kita sepenuhnya dengan Allah lewat Ekaristi Kudus yang boleh kita rayakan setiap saat. Maka berbahagialah kita yang masih memungkinkan untuk bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam perayaan Ekaristi setiap saat kita mengikutinya, terlebih pada saat kita mengambil bagian untuk mau bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Putra Yesus Kristus dengan menyambutnya sebagai makanan kehidupan. Akhirnya kesadaran itu mengantar kita bahwa kita mau dan ingin untuk mengikuti Dia, dan itu yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini. Sungguhkah kita mau mengikuti Sang Gembala baik? Dan kalau kita mau mengikutinya, itu berarti bahwa kita juga mau dan ingin mengambil bagian dalam karya perutusan ini, menjadi rahmat dan berkat bagi orang-orang lain lewat tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing secara semakin lebih baik, dan sungguh mengutamakan kehadiran kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, lingkungan, dan tempat di mana kita boleh menyatakan karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Lewat semua yang terbaik itulah Tuhan senantiasa hadir, sehingga akhirnya kita seperti Rasul Santo Paulus, bukan kita yang hidup tetapi Allah lah yang hidup dalam diri kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita.
lewat doa-doa umat. Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama kita untuk memimpin karya-karya gereja dan menyertai kita baik dalam tugas maupun dalam suka duka kita. Dengan penuh kepercayaan marilah berdoa kepadanya dan berseru, "Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan." Semoga umat Allah dan seluruh umat manusia mempersembahkan puji syukur kepada Allah dengan kata maupun dalam batin, dengan lagu-lagu pujian maupun kata-kata yang terpatah-patah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga semua orang yang merasakan bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi mereka dalam Yesus Kristus. Semoga semua orang mendengarkan suara gembala yang baik, serta mengikuti sang gembala tanpa ragu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, semoga di tengah-tengah kita tampil banyak pemuda dan pemudi yang rela menanggapi panggilan gembala baik untuk menjadi pewarta Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga Katolik dengan panggilan-panggilan untuk imamat, untuk kehidupan membiara, dan untuk kerasulan. Semua karya Kristus berjalan terus, dan dengan demikian di tengah-tengah umat selalu ada saksi-saksi Injil yang setia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga kita yang berhimpun di sini menjadi gembala satu terhadap yang lain, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita bersama, sehingga tak seorang pun dari kita terabaikan karena kesalahan atau kelalaian kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau yang menciptakan kami dan menganugerahi kami rahmat untuk semakin tumbuh berkembang, menemukan apa yang boleh kami butuhkan untuk semakin mengembangkan hidup kami, menikmati rahmat cinta kasih-Mu. Kami bersyukur atas seluruh sarana rahmat pekerjaan yang Kau siapkan bagi kami, terlebih bersama dengan Graziano Robertus Reo yang boleh mendapatkan pekerjaan di Nusantara Sehat. Semoga dengan sarana pekerjaan ini saudara kami semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, memperjuangkan hidup sebaik mungkin, bekerja sebaik mungkin. Kau jaga dan Kau pelihara, Kau gembalakan dia, sehingga dia pun sebagai domba-domba-Mu akan senantiasa mengarahkan hidupnya kepadamu lewat sarana pekerjaan yang Kau anugerahkan, dan dengan demikian hidupnya akan semakin berkenan kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan Pastor Rusdin yang Kau anugerahi rahmat ulang tahun pada hari ini. Moga-moga dengan usia yang Kau anugerahkan kepadanya, dia semakin teguh dalam iman, memperjuangkan hidup panggilan yang Kau percayakan kepadanya, bersama umat-Mu untuk senantiasa semakin memuji memuliakan Dikau, sehingga umat-Mu pun semakin dituntun untuk menuju kepada kesempurnaan. Kemudian kebahagiaan senantiasa kami harapkan melimpah baginya, dan sukacita dalam pelayanan semakin menghiasi panggilannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan menempuh ujian pada hari Senin yang akan datang. Semoga dengan seluruh persiapannya selama ini, mereka mampu dan bisa untuk menjawab soal yang disodorkan kepadanya, dan akhirnya apa yang dicita-citakan dan diharapkan
boleh dapatkan, semakin membantu anak-anak kami untuk tumbuh, berkembang, mencapai cita-cita dan harapan untuk semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami semua, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing olehnya kepadamu, untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau, sebagai Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita dan kolekte pada kesempatan ini untuk hari Minggu Panggilan Sedunia. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 245. Persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Persembahan kami dalam kurban ini, kami persembahkan ialah keselamatan untuk kesalahan tak terbilang itu. Persembahan kami dalam kurban ini untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Persembahan kami dalam kurban ini. Kita siapkan kudus Mada Bakti 253. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan penuhilah kerinduan kami untuk ikut serta dalam perjamuan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur
syukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh Dia hidup untuk selama-lamanya mengembalakan kami. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah, Mada Bakti 274. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 282, 282. Jamin selalu, jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu, meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku, dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Telah bangkit gembala baik yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami, santapan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kepadamu, Sang Sumber hidup yang sejati, dalam diri Putramu Yesus Kristus, Gembala kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 7 dan 8 Mei tahun 2022. 1. Akan menerimakan sakramen perkawinan Roni dengan Juliana pada tanggal 12 Mei 2022. Sebagai pengumuman ketiga, Pius Paulinus dengan Francisca Adelia pada tanggal 14 Mei 2022 sebagai pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan pernikahan tersebut, harap menghubungi pastor paroki. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu kursus. Yang ketiga, pengumuman kolekte. Kolekte misa tanggal 1 Mei 2022 sebesar Rp8.929.000. Kolekte pembangunan tanggal 1 Mei 2022 sebesar
Rp5.212.000. Yang keempat, pertemuan perdana WKRI Kristus Raja Andalas sebagai berikut. Hari tanggal Senin 9 Mei 2022 pukul 16.30 sore di Aula Gereja lantai 1. Dimohon kehadiran seluruh anggota sehubungan akan diadakan Konfercap tahun 2022. Yang kelima, pendaftaran untuk kelas online Sentra Evangelisasi Pribadi 2022 angkatan pertama. Kelas akan dimulai hari Jumat tanggal 13 Mei sampai dengan 14 Oktober 2022 sebanyak 23 kali pertemuan via Zoom. Biaya pendaftaran tambah buku sebesar Rp200.200, belum termasuk untuk ongkos kirim. Batas terakhir pendaftaran tanggal 7 Mei 2022. Kelas diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 malam. Untuk informasi nomor HP, biaya pendaftaran dan lain-lain dapat dilihat atau diperoleh di papan pengumuman. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikian beberapa penyampaian. Tetap diingatkan kepada kita tentunya setelah liburan lebaran ini, dan kita berharap bahwa COVID-19 atau virus corona ini semakin menjauh dari kita kalau kita tetap mengupayakan protokol kesehatan. Lalu juga sudah memungkinkan bagi kita bahwa jika seandainya sudah cukup banyak yang bisa hadir dalam perayaan Ekaristi, maka untuk bangku yang panjang itu memungkinkan untuk kita bisa duduki 3 orang. Tapi kalau umpamanya masih ada bangku yang kosong, lalu tentu kita mencari yang kosong duluan. Nanti kalau sudah penuh, lalu kita mulai isi lagi 3 di atas 1 bangku. Mudah-mudahan ke depan ini berjalan dengan baik. Lalu sebagaimana yang sudah disampaikan, sehubungan dengan kursus evangelisasi, kami mengharapkan bahwa setiap rukun kalau boleh ada yang mendaftarkan diri untuk ini, sehingga tugas-tugas di rukun sekali lagi ke depan itu bisa terpenuhi, karena menjadi kesulitan kita, sulit untuk mendapatkan pengurus rukun, utamanya pemimpin doa, dan lewat kursus evangelisasi walaupun ini melalui Zoom, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikutinya, maka baik hal itu diupayakan oleh rukun. Kalau ada kesulitan sehubungan dengan ini, karena itu menyangkut biaya mungkin pendaftaran tadi, maka mohon menyampaikannya kepada paroki supaya kita bisa melihatnya bersama-sama. Saya kira itu perlu digarisbawahi. Lalu yang berikutnya, sebagaimana yang kita intensikan dalam doa-doa kita juga bersama Bunda Maria di bulan Maria ini, moga-moga tahun ini memang gereja kita ini bisa selesai dan sudah direncanakan pada saat pesta pelindung kita. Mengawali hal itu tentunya kita berharap bahwa gereja kita sudah bisa diberkati, maka tentu diharapkan dari seluruh umat untuk kerjasama, partisipasi kita dalam doa, dan juga tindakan-tindakan yang perlu kita buat, sehingga ini sungguh menjadi tanda ungkapan syukur kita bahwa setelah 4 tahun pembangunan gereja ini akhirnya bisa selesai dengan baik, dan itu semua karena kita membangun kerjasama yang baik bersama dengan seluruh panitia yang ada dan keberadaan kita. Seluruh orang yang mau terbuka dan ingin mengambil bagian sehubungan dengan pembangunan ini, sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali kami ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi, terlebih seluruh petugas pelayan
yang mengambil bagian. Moga-moga dengan pelan kita sungguh boleh menjadi gembala-gembala yang baik bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 465. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku sertamu. Bukanlah Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya Engkau menghasilkan buah dan